Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel MPTV Projects. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film horor Di Ambang Kematian Part 2. Langsung saja saksikan dan simak videonya. Mas Joko jangan bikin Bapak marah lagi ya. Setelah Yoga ditampar oleh bapaknya sendiri, Yoga pun termenung di dalam kamar bersama adik ceweknya. Mereka merindukan sosok ibunya yang telah tiada. Tiba-tiba di saat adiknya tertidur, Yoga pun mendengar suara ibunya yang telah tiada memanggil namanya. Karena takut, Yoga pun membangunkan sang adiknya dan bertanya, apakah adiknya juga mendengar suara panggilan dari ibunya. Adiknya pun berkata tidak mendengarnya. Ibu? Dan ternyata benar saja Yoga menemukan ibunya. Tapi ternyata ibunya adalah demit yang menghantui Yoga. Kepala ibunya seperti patah dan menghadap ke belakang ke arah Yoga, membuat Yoga ketakutan. Tiba-tiba saat bapaknya Yoga datang, sang ibu pun menghilang. Dan Yoga berlari menghindari sang bapak. Setelah bapaknya mengambil sebuah golok, dia pun pergi ke kamar mengecek kedua putranya. Apakah mereka berdua sudah tertidur atau tidak. Sesudah mengecek kedua anaknya yang ternyata sudah tidur, maka bapak pun segera pergi ke sebuah ruangan membawa seekor kambing hitam untuk sebuah ritualnya. Yoga yang tadi pura-pura tidur diam-diam mengikuti sang bapak dan mengintip penasaran apa yang dilakukan oleh sang bapak. Yoga pun kaget dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya. 3 tahun kemudian setelah mereka berdua dewasa, adiknya dan bapaknya sepakat untuk memasukkan Yoga ke rumah sakit jiwa atau psikiater. Yoga pun tidak terima. Yoga yang waras merasa dirinya kenapa diputuskan dengan keputusan seperti itu. Ya, wajar saja. Kenapa orang waras harus dimasukkan ke psikiater? Hahaha, lucu. Setelah Yoga marah-marah, adik perempuannya pun berlari, berjalan atau ngambek lah ya. Kemudian Yoga pun menyusulnya dan memberitahu adik perempuannya bahwasanya dia mengetahui rahasia bapak mereka berdua. Wow, apa rahasia bapaknya? Nadia pun diajak Yoga untuk melihat tentang rahasia bapaknya. Nadia pun terkejut dengan apa yang bapaknya lakukan. Dan sekarang dia telah mengetahui tentang rahasia bapaknya. Yoga dan Nadia pun bersembunyi dan melihat apa yang bapaknya lakukan dengan kepala kambing hitam itu. Bapaknya pun mengambil cangkul dan mengubur kepala kambing hitam itu. Tiba-tiba Nadia pun menghampiri bapaknya dan berkata, "Ini maksudnya apa, Pak?" Bapaknya pun menasehati Nadia agar tidak ikut campur ke dalam urusannya. Di saat bapaknya lengah, Yoga pun berlari ke dalam kamar tempat ritual itu dilakukan. Dia ingin melihat apa yang ada di dalam kamar tersebut dengan lebih jelas lagi. Mengetahui hal tersebut, bapak dan Nadia pun segera menyusul Yoga. Di saat bapaknya mencegat Yoga, Yoga pun berkata bahwasanya tidak ada yang perlu ditutupi lagi.
Sekarang semuanya sudah jelas bahwa bapaklah yang telah membunuh ibu. Yoga pun berkata bahwasanya yang seharusnya mati adalah bapaknya, bukan ibunya. Dengan kesadarannya yang merasa bersalah, bapaknya pun mengakui hal tersebut bahwa memang benar yang pantas mati adalah dia sendiri. Bapaknya pun menjelaskan kenapa bapaknya harus melakukan pesugihan dan ritual ini. Dia menjelaskan bahwasanya dia dulu hanyalah seorang yang miskin dan ingin bisa seperti orang tua yang lain yang bisa menghidupi anak-anaknya. Aduh, Mimin jadi sedih nih. Awalnya semua berjalan lancar, dari mulai kepala kambing serta renovasi rumah terus-menerus, terang bapaknya. Tapi setelah semua yang dia dapatkan, dari mulai uang, mobil, dan harta lainnya, makhluk itu pun muncul lagi. Kalaupun ada cara untuk menggantikan ibunya, pasti bapaknya siap melakukan hal tersebut, ucap tegas bapaknya. Makhluk itu bahkan datang di mimpi ibunya dan bapaknya. Wow, makhluk apakah itu, guys? Jaga anak-anaknya, Mas. Makhluk itu datang di mimpi sang ibu dan berpesan bahwasanya mereka sudah sepakat bahwa sang ibulah yang akan menggantikan anaknya, yaitu Yoga. Sejak saat itulah ibu mereka mulai sakit-sakitan. Setelah mendengar penjelasan bapak, suasana pun terharu dan Yoga segera pergi menghampiri ruangan tersebut, berkata bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Yoga pun marah dan Yoga mengamuk di ruangan itu. Bapak pun segera menghentikan Yoga, namun bapak tidak bisa menghentikannya. Yoga bahkan mengambruk-ambrukkan ruangan itu dan alat-alat ritual tersebut. Suasana pun gelap, listrik mati, seperti menandakan bahwa sosok yang gelap akan datang. Melihat hal itu, bapak pun segera bersujud meminta maaf atas kelakuan anaknya kepada sosok makhluk tersebut. Yoga pun pergi mengajak Nadia, tapi dihentikan oleh bapaknya. Namun sayang sekali bapaknya tidak bisa menghentikannya. Bapaknya berkata bahwasanya tidak ada yang bisa berlari dari tempat ini. Dan benar saja, saat mereka di perjalanan, saat mereka ingin meninggalkan rumah tersebut, muncul sosok tinggi menghadang mereka. Bahkan tidak hanya sosok tinggi, sosok-sosok yang lain pun ikut menampakkan diri. Keesokan harinya saat pelajaran di kelas, Nadia pun mencari tentang cara untuk menghentikan pesugihan kandang Bobra. Namun tidak beruntung sama sekali. Hal tersebut ditampilkan di layar depan sehingga membuat teman-temannya tertawa. Setelah keluar kelas, Nadia pun diejek dengan ejekan "Mbak". Kasihan sekali ya Nadia. Nadia pun pergi ke perpustakaan dengan rasa sedih, didampingi oleh seseorang yang bertugas piket di perpustakaan tersebut. Laki-laki itu pun menarik Nadia dan menyuruh Nadia duduk. Ketertiban perpus sudah menjadi tanggung jawab aku. Oke guys, dikarenakan Mimin ngeditnya HP sudah panas ya, kita lanjut lagi di part 3. Maaf ya, HP Mimin ini memonya penuh, memonya sedikit, jadi mungkin kita buat part demi part saja ya. Tetap setia dan like, komen, serta subscribe di channel ini. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.